Those doors, I'm a fool for your love. Garis Dreamers di sini. Nah, kali ini kita akan bahas prediksi untuk chapter 1080 nanti, di mana chapter 1079 kemarin ditutup dengan sangat luar biasa saat Shanks menghabisi banyak laut Kid di satu sabetan saja. Jadi yuk tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, pertama kita akan mulai video ini dengan perkataan Oda di Jam Festa 2023 lalu, yang dia bilang mungkin untuk tahun 2023 ini saya akan menyebutnya sebagai Free for All Battle Royale. Saya harap tidak ada yang mati. Ya benar, dimana di tahun 2023 ini sampai bulan Maret sudah memiliki satu output dari Battle Royale yang ada, yaitu duel sesama rambut merah dan cacat tangan juga, alias Kid versus Shanks tersebut. Duel berakhir dengan sangat-sangat cepat sekali di New World Elbaf. Bajak laut Kid dengan bounty 3 miliar berry telah hancur lebur. Ya benar, itu baru satu dari berbagai Battle Royale yang sudah Oda siapkan. Yang bahkan hasil dari duel ini, Shanks mendapatkan salinan Rod Poneglyph yang sudah kita bahas di review lalu. Kok sepertinya ada 4 salinan Poneglyph ya, dan bukan cuma 2 saja. Padahal untuk yang pasti, Kid ini hanya punya 2 saja, yaitu di Wano Kuni dan Whole Cake Island. Dan saya pun sangat sangsi jika Kid punya Rod Poneglyph dari Pulau Zou. Dan apalagi satu lagi terkait Rod Poneglyph yang tidak diketahui keberadaannya, itu jauh lebih sangsi lagi jika mereka ternyata punya. Yang bisa kita bilang, Shanks menang banyak nih dari duel ini, yang tinggal bagaimana dia menerjemahkan hasil dari Poneglyph tersebut. Nah, sebenarnya itu baru satu dari sekian banyak kemungkinan pertarungan yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Jadi mari kita akan langsung lihat ke map ini lagi, di mana duel Yonko yang lain sedang terjadi secara real time, dan itu adalah duel antara Law versus Kurohige di Winter Island. Di mana Kurohige dia membawa Burgess, Doki, Van Augur, dan Stronger di pertarungan tersebut, yang di tengah lautnya ada Pudding. Sosok yang pastinya akan memiliki peran penting di akhir cerita, terutama mengenai bagaimana orang-orang selain Nico Robin yang bisa membaca Poneglyph, dan Pudding ketika sudah mengawakeningkan mata ketiganya, kemungkinan besar dia akan bisa membaca tulisan-tulisan kuno tersebut. Setelah mengingat penculikan Pudding setidaknya sudah terjadi sekitar 1-2 minggu lalu, ada kemungkinan pihak dari Big Mom, entah Katakuri atau siapapun, bisa saja datang ke lokasi duel ini. Di mana informasi terbaru, bahkan ada kapal Kurohige yang berada di daerah lautan dari Pulau Egghead. Yang saya pun cukup yakin itu bukanlah kapal dari Teach, karena dia seharusnya masih bertarung melawan Law di Winter Island, yang bisa saja berisi komandan Titan lainnya, mungkin Shiryu, Vasco Shot, Laffite, yang terutama yang menurut saya adalah Aokiji. Nah, sebelum bahas bagian ini, kita akan coba bahas daerah-daerah yang lain terlebih dahulu. Dimana jangan lupa juga di daerah yang dekat dengan semuanya adalah pulau dari Sphinx, tepat saat Marco dia nebeng kapal Shanks dari Wano Kuni. Ya benar, mini event yang seharusnya Marco nggak perlu langsung dikasih plot bisa saja oleh Oda. Ternyata lagi-lagi di sini Oda langsung memberikan plot kepada Marco lagi. Yang ada tambahan, bahkan Weevil yang sebelumnya ada di sana dibawa pergi oleh Admiral Ryukyugyo. Yang ternyata Weevil malah menyelamatkan kampung halaman dari Oyaji tersebut, dan Stussy Akamis Bakin dia meminta Marco untuk menolongnya. Dimana jika dari plot, menurut saya ini akan masuk ke sisa-sisa bajak laut Shirohige yang kemungkinan akan beraksi kembali. Dimana di sisi lain, bagian yang paling diuntungkan dari semua ini adalah Monkey D. Garp. Dia sejak awal memiliki target untuk ke Pulau Beehive atau Hachinosu dan menyelamatkan Kapten Koby, yang kita juga tahu untuk kaptennya atau komandannya alias Stitch sedang bertarung melawan Torao, dan satu kapal lagi ada di dekat Pulau Egghead, yang memungkinkan jika Hachinosu jadi daerah tanpa pertahanan orang-orang atau komandan terkuat dari Yonko tersebut. Atau jika ada pun hanyalah bawahan-bawahannya sajalah, mungkin jika tidak 1-2 komandan. Tapi ada satu hal menarik yang kita semua lewatkan dari Pulau Hachinosu, dan itu adalah Moria.
Di mana Moria ini sebelumnya ada di sana 2 minggu sebelum perang Onigashima atau mungkin sekitar 1 bulan lah dari waktu saat ini. Yang entah apa yang ada di Hachirosu sekarang, apakah Garp akan melawan pasukan dari zombie kah? Atau dia mungkin akan melawan hal-hal lain, kita masih harus menunggu lagi. Di mana event lama juga yang bisa berdampak ke waktu sekarang adalah cover story dari Germa saat terbentuknya Neo Match. Benar, timeline dari cover story tersebut seharusnya bersamaan dengan waktu perang di Onigashima dan saat Puding diculik. Jadi ada kemungkinan kebencian mereka terhadap Vegapunk akan membawa mereka ini alias Neo Match dan Germa pergi ke Pulau Egghead. Di mana sebenarnya ada 1 orang lagi sih yang seharusnya akan diperlihatkan bergerak di tengah semua orang yang sedang bergerak ini, terutama untuk para Yonko. Dan dia sudah pasti adalah Buggy the Clown. Dimana untuk Yonko ini tinggal Buggy nih dengan Cross Guild-nya akan masuk ke Battle Royale mana. Yang jika kita lihat dari hubungan karakter yang ada, sejujurnya dia paling cocok untuk pergi ke Pulau Elbaf. Mengingat reuni lah antara Buggy dan Mihawk dengan Shanks ini. Tapi kalau taunya mereka pergi ke Pulau Egghead juga. Wah, ini benar-benar suatu yang sangat gila sekali. Karena ingat, momen pembentukan Cross Guild ini di ujung Wano Kuni itu terjadi di waktu lampau atau flashback. Jadi memang ada waktu bagi mereka untuk dapat cepat beraksi. Apalagi mereka mengincar angkatan laut. Dan bukankah kita tahu juga ada banyak sekali angkatan laut yang sedang pergi menuju ke Pulau Egghead. Ya, tapi jika kalian perhatikan, ternyata banyak event-event lain juga yang berhubungan dengan satu arc ini, yang sangat wajar kenapa narator berkata jika output dari insiden ini akan benar-benar mengguncangkan dunia. Yang kita akan mulai ya dari luar saja nih di daerah Egghead, karena jika di dalam itu sudah ada di pihak Ubaka Sencho kita yang mungkin akan menjadi bahasan berbeda. Dimana saya lebih concern ke satu kapal Kurohige yang ada di dekat Pulau Egghead ini. Apakah ada kemungkinan jika Kuzan yang terakhir terlihat di cover story ternyata ada di kapal tersebut? Tetapi untuk Puding dan Von Augur, dia sedang bertarung melawan Lau di daerah Winter Island, tapi Kuzan atau Aokiji tidak ada di sana. Yang sangat memungkinkan sekali jika dia sang mantan admiral pasti tahu menau terkait penelitian pemerintahan dunia, yang kemungkinan jika dia ada di sini maka ini akan benar-benar menjadi momen yang sangat luar biasa sekali. Apalagi kita juga tahu ada admiral lain yang sedang menuju ke pulau ini, dan tentu saja dia adalah Kizaru bersama ratusan kapal angkatan laut dan bahkan Gorosei Saturn. Apakah duel Star Admiral akan kembali terjadi, Kizaru versus Kuzan? Karena tepat seperti perkataan Sentomaru, ini akan menjadi seperti Ohara, dan kita juga tahu Kuzan ada andil besar dalam insiden Ohara 22 tahun yang lalu. Yang tidak hanya itu, arc Egghead di Pulau Ilmuwan juga mirip dengan arc dari Punk Hazard, dan lagi-lagi Kuzan pertama kali muncul di Punk Hazard setelah time skip. Yang sebenarnya terlalu banyak sih plot yang akan buat Kuzan lah orang yang ada di kapal Kurohige ini. Yang menurut kalian Battle Royale apalagi nih yang sedang kalian tunggu? Yang jangan lupa masih ada individu-individu lain yang sedang bergerak juga, contoh seperti Kuma yang sedang naik kemari Joy, selalu juga Sabo di Pulau Lucia yang kita masih belum tahu kabarnya seperti apa, founder dari Revolutionaire seperti Dragon dan Eva yang sudah mulai bergerak, di mana One Piece benar-benar berada di dalam kereta ekspres seperti kata-kata Zoro di Pulau Zou lalu. Semua hal pastinya akan terjadi begitu cepat, tepat seperti bagaimana Shanks mengalahkan Kid yang sangat cepat juga. Nah, tapi sebelum itu, kami dari Daily Merchandise sudah rilis kembali desain limited edition loh. Nah, kenapa sih harus limited? Ya jelas dong, kalian pasti malu kan kalau lagi jalan-jalan, nemu orang yang pakai baju samaan dengan kalian. Nah, untuk limited edition ini hanya diproduksi sekali saja, jadi buat yang mau merasa eksklusif dan berkelas dengan menjadi berbeda, yuk ada desain spesial untuk Soul King kita, Aka Bro. Dimana untuk desain belakang ini campuran glow in the dark ya, untuk soul dari Brook tersebut yang super wadaw seperti yang sudah kalian lihat di video. Bagaimana glownya akan berubah hanya untuk soul dari Brook ini saja. Nah, dimana di limited edition ini hanya tersedia 15 produk saja, untuk harga pun sudah dibuka di 175.000 saja. Yuk buruan di masa gajian dan THR langsung check out sekarang juga. Ingat, hanya diproduksi sekali saja ya, siapa cepat dia yang dapat. Link pemesanan akan saya simpan di deskripsi video di bawah. DNA Merchandise
merchandise level up your Wibunas. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev yang pamit, and I'll see you guys next time.